Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan Kak Yogi di Si Jaka. Waduh, senang sekali nih bisa bareng teman-teman lagi. Nah, teman-teman semua, di serial kemarahan atau membahas tentang marah ini, kita mau bahas tentang bagaimana mencegah kemarahan. Hah? Emangnya kemarahan bisa dicegah, Kak Yogi? Bisa. Mencegahnya gimana? Nah, mencegahnya, teman-teman, ternyata dari penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan jiwa, emosi marah ini bisa dicegah loh. Caranya gimana, teman-teman? Nah, ternyata di antara cara mencegah emosi marah yang berlebihan, emosi takut berlebihan, emosi sedih berlebihan, ini tiga emosi yang kalau berlebihan jadi buruk banget nih ya, marah, takut, dan sedih. Nah, cara mencegahnya ternyata adalah membiasakan emosi yang baik. Membiasakan emosi positif yang baik yang lebih banyak. Berarti bahagianya lebih banyak, kasih sayangnya lebih banyak ya. Nah, maka dengan membiasakan emosi-emosi positif, emosi yang baik ini, kita jadi bisa lebih menahan marah, bisa lebih mengendalikan takut dan mengendalikan rasa sedih. Kok bisa ya Kak Igi? Bisa banget. Karena ini semua berkaitan dengan bagaimana kita mengelola dan memahami emosi. Jika seseorang dalam sehari-hari banyak memunculkan emosi bahagia, banyak memunculkan perasaan-perasaan senang, banyak memunculkan perasaan cinta, maka tubuhnya akan dipenuhi hormon kebahagiaan yang dapat memberi pertahanan bagi tubuhnya ketika datang peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang membuat orang marah, takut, dan sedih, teman-teman. Nah, jadi lebih tahan badannya, lebih kuat untuk menghadapi itu, dan tentunya lebih bisa mengendalikannya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, di antara kegiatan yang dapat memicu tubuh kita lebih bahagia sehingga menghasilkan sistem pertahanan tubuh yang lebih baik adalah satu, banyak beribadah. Karena dengan beribadah kita jadi bahagia. Sholat, puasa Ramadan seperti ini bikin bahagia. Baca Quran dan sebagainya. Kemudian membantu orang tua, membantu orang lain, ini bikin bahagia loh. Sehingga kalau kita sering-sering bantu orang tua, berbuat baik sama orang tua, ngobrol sama orang tua, kita jadi lebih jarang marah, jarang takut, dan lebih jarang sedih. Insya Allah. Yang ketiga, belajar. Ilmu yang kita dapatkan itu bikin bahagia. Maka teman-teman, kalau ada kesempatan belajar, misalnya Bang Nizar nih bikin video baru tentang Amca Trivia atau Jadi Tahu, itu disimak karena itu bikin kita jadi bahagia, menambah pengetahuan baru, wawasan baru, bikin orang bahagia. Nah, apalagi kalau pengetahuannya agama, tambah bahagia. Wah, kalau gitu aku nontonin Bang Nizar terus. Bukan nonton Bang Nizarnya, nonton konten-kontennya ya. Kalau nonton Bang Nizarnya, nanti kayak kirimin fotonya ya, biar ditonton terus. Nah, teman-teman semua, kemudian olahraga. Nah, tentu udah dijelasin sama Kak Rifki nih, olahraga itu bikin kita juga bahagia. Karena diantaranya ketika olahraga muncul hormon endorfin yang bikin kita jadi lebih bahagia. Nah, terakhir, melakukan hal-hal yang sifatnya kita suka, liburan atau hobi kita. Itu dia hal-hal yang bikin kita bahagia dan membuat kita lebih tahan, bisa mencegah diri kita dari kemarahan berlebihan, takut berlebihan, dan sedih berlebihan. Barakallahu fikum. Dadah adik-adik.